Ayah, ibu nggak salahin kamu. Ibu tahu kamu sejak kecil hidup dalam keluarga yang sangat miskin. Nggak pernah rasain hidup senang, jadi kamu jadi nakal. Semua ini salah ibu. Maya, kedepannya keluarga Purnomo akan melindungimu. Asal kamu menggugurkan anak yang ada di dalam perutmu, kita pasti masih bisa menemukan pria yang baik di lingkungan ini. Untuk perjodohan kita dengan keluarga Dian, biarkan saja Laila yang gantikan. Ibu merasa benar-benar sangat hebat, sangat mulia dengan cinta ibu. Merasa sangat adil. Maya, ibu juga nggak punya pilihan lain. Keluarga Subagio punya posisi kuat. Dian, meskipun dia suka padamu, tetapi Bu Subagio nggak akan menerima masa lalumu yang gelap. Laila, walaupun dia manja sejak kecil, tapi dia dididik dengan sangat ketat oleh kami. Dia nggak akan buat hal yang sama. Maya, Masa lalu gelap yang mereka sebut itu semua cerita dari ibu angkatku kan? Dia bilang aku hamil anak Arif, tapi sambil main sama Dian. nggak apa-apa. Ibu akan bantu merapikannya. Hah? Jadi ibu percaya semua kata mereka? Apa karena masa kecilku susah, jadi menurut ibu karakterku buruk? Ibu memukulku demi Laila Purnomo, aku tahan. Aku anggap itu budi balas hidupku. Tapi sekarang, ibu lebih milih percaya kata ibu angkatku. Percaya orang yang menghajarku dari kecil. Apakah aku anak kandung ibu atau bukan? Sekarang ibu keluar. Aku nggak mau lihat ibu lagi seumur hidup. Ibu sudah tahu. Arif bilang dia adalah ayah anak yang ada di perutmu. Di depan siapa dia bilang itu? Di depan Dian Subagio. Apakah Dian Subagio sebodoh itu? Keluar dari sini! Diam! Keluar dari sini! Mana ada ibu kayak kamu? Nggak sayang anak sendiri. Kalau kalian nggak peduli, keluarga Subagio peduli. Mertua? Aku? Siapa mertuamu? Kamu nggak layak. Nenek, Dian, kita ingin membawa Maya pulang. Ini rumahnya. Kalian mau bawa istriku kemana? Silakan pergi. Keluarga Subagio nggak menyambut kalian. Ayo, Pergi. Maya, minum dulu. Biasanya minum susu harus dibujuk dulu. Hari ini ternyata nggak sadar. Sudahlah, jangan bersedih. Dokter bilang waktu hamil, kesedihan bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Apa? Harus menjaga suasana hati tetap bahagia, agar bayi nanti cantik. Sebenarnya aku nggak punya perasaan apa-apa ke mereka. Tapi nggak tahu kenapa masih terasa mengganjal di hati. Bagaimanapun juga mereka orang tuamu. Walaupun gak ada perasaan, tetap ada harapan. Nantinya, kamu bisa menaruh harapan itu padaku. Aku adalah kekasihmu, juga keluargamu. Dian, syukurlah ada kamu. Aku mau mandi dulu. Kamu tidur lebih awal. Maya! Maya! Kenapa? Kenapa? Ada serangga. Kamu pria sebesar ini takut serangga sekecil ini? Sejak kecil aku takut serangga. Sudah nggak ada kan? Lanjut saja mandinya. Kamu sudah membantuku sebesar ini. Gimana caraku berterima kasih? Ini bukan masalah besar kok. Nggak usah berterima kasih. Aku tetap mau berterima kasih. Kamu duluan ke kasur. Nanti aku pijat ya. Malu-maluin aja. Udah segede gitu, ternyata takut sama serangga kecil. Peringatan level 8, Putri Konglomerat itu datang lagi. Ribut mau pesan Presidential Suite. Siapa? Laila Purnomo. Presidential Suite sudah ada yang menempati. Yang kosong hanya disisakan untuk Pak Dian digunakan pribadi. gimana sih kalian kerjanya? Baru saja aku lihat masih ada kamar kosong. Jadi kamu sengaja nggak melayaniku? Maaf, semua Presidential Suite kami sudah dipesan. Maya, kurasa kamu sengaja nyusahin aku. Tadi baru saja ada kamar kosong. Aku kesini bayar, aku tamu. Maksudmu apa? Tahan.
Kamar terakhir yang tersisa itu untuk keperluan presiden direktur, nggak dijual untuk umum. Hari ini aku tetap mau nginep di situ. Suite, selain presidential nggak cocok buat statusku. Nona Purnomo, kami bisa kasih suite mewah dengan harga setengah sebagai ganti. Kamu pikir suite mewah bisa bikin aku pergi? Kamu pikir aku sama aja dengan orang-orang kalangan bawah serendah itu? Nggak tahan lagi. Memangnya status kamu apa? Nona Purnomo, kamu dari panti asuhan. Apakah kamu termasuk golongan bawah yang kamu maksud? Kamu siapa? Berani banget sama aku. Aku ini siapa? Kamu yakin mau aku buka di depan umum? Oke, kalau gitu aku akan bilang, aku adalah anak kandung Eka Purnomo. Secara hukum, aku masih kakak kandungmu. Karena nggak ada yang mengajarimu cara menghormati orang, biar aku sebagai kakak ngajar kamu. Kamu juga bukan siapa-siapa. Kamu jelas-jelas nggak layak, berpura-pura, licik dan munafik. Orang sepertimu nggak layak dihormati. Nggak pantas jadi adikku. Kamu sama sekali nggak layak jadi anak keluarga Purnomo. Kamu jelas-jelas menjadi tumbal orang tua dijual untuk pengganti mahar itu. Kamu berani menamparku? Kamu percaya nggak kalau aku lapor ke ibu? Nggak usah repot-repot, aku baru saja bicara dengannya. Semua yang kamu katakan dia bisa mendengar. Maya, kamu berani menyudutkanku? Bu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Dengerin aku, Bu. Kamu mau ngomong apa? Dia dengar semua yang kamu bilang tadi. Masihkah keluarga Purnomo percaya bahwa kamu itu bunga putih yang suci? Nurul Kusuma, proses dia menginap di suite mewah dengan harga normal. Dan jangan lupa minta dia mengganti rugi kerugian hotel. Baik, Bu Maya. Maya, tadi kamu keren banget. Si putri palsu dari keluarga Purnomo itu hanya bisa marah-marah saja. Iya, dia bukan anak kandung. Siapa sangka kepala bagian Maya itu anak hilang dari keluarga Purnomo. Mulai sekarang setiap kali ketemu dia, nggak usah bersikap sopan lagi. Iya benar, nggak usah bersikap sopan lagi. Katanya keluarga Dian dan keluarga Purnomo dulu sudah dijodohkan. Jadi Maya dan Pak Dian memang takdirnya bersama. Ternyata ada yang selama ini menempati tempat orang lain, terus bikin gosip. Termasuk Intan Purnomo, mengandalkan kekuatan Laila Purnomo tiap hari. Sombong banget, lucu banget. Di belakang ngomongin orang terus. Hati-hati, angin kenceng buat lidahmu putus. Salah bicara, kamu berani berbuat tapi nggak mau tanggung jawab. Siapa yang berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab? Jelas-jelas manajer kita Maya gunain cara licik untuk menarik perhatian Pak Dian. Kalau nggak sekarang Pak Dian sudah menikah dengan kakakku. Kamu benar-benar suka sekali jadi pengikut setianya ya. Kalian sama-sama berasal dari panti asuhan yang sama. Dia bisa jadi putri kaya raya, sedangkan kamu cuma bisa kerja di hotel jadi supervisor. Kamu nggak iri? Kenapa nggak bisa lihat? Orang yang benar-benar diperhatikan keluarga Purnomo adalah aku, bukan si Laila Purnomo itu. Sekarang dia selalu menggangguku. Coba tebak, kalau suatu saat dia diusir keluar, kamu juga bakal kena imbasnya. Itu, Maya, kami berdua sudah selesai makan. Kami pergi dulu. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Aku nggak percaya Laila akan menganggapnya selesai begitu saja. Aku juga nggak percaya dia hari ini sengaja datang cuma buat ribut. Apa rencana selanjutnya? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Apa untung? Biasanya nggak ada konflik kepentingan kan? Perselisihan kecil nggak bisa disebut musuh. Yang bisa diberikan Laila Purnomo padamu paling cuma uang. Dia kasih berapa? Aku beri kamu 2 kali lipat. Jangan bilang kalau kamu dan dia sangat akrab. Yang namanya persaudaraan lebih penting dari uang. Maya, kamu dan aku sungguh berbeda. Sepertinya kami terlalu meremehkanmu. Kelinci terpojok juga akan menggigit. Aku nggak berusaha atau merebut, bukan berarti aku mau terus diinjak-injak. 1 juta. Aku beritahu kamu rencananya hari ini. Bahkan, aku bisa membantumu. Aku setuju. Dia hari ini mutusin. Asal kamu lakukan sesuai kataku, uangnya akan langsung masuk ke rekeningmu. Percayalah Bu Maya, aku akan tepati janji. Oke, aku pergi dulu. Tunggu kabar dariku. Kamu dengar semuanya? Sudah dengar semua. Apa kamu pikir aku ini jahat banget? Gak jahat sama sekali, malah bikin lega. Menurutku caramu bikin orang berbalik sangat menarik. Aku jadi senang kelinci kecil kita ini akhirnya tahu cara melawan. Kadang aku pikir, apakah kamu terlalu manjain aku? Sekarang cuma manjain kamu. Tahun depan bakal tambah 2 anak kecil. Rencana ini bakal berhasil. Jangan sampai gagal lagi. Kalau kali ini gagal,
Jangan harap dapat uang. Dan jangan harap bisa tetap di keluarga Purnomo. Tenang aja, pasti bisa dilaksanakan. Tetap sesuai rencana awal, aku akan masukin obat ke minuman Maya. Setelah dia minum, aku akan menipunya untuk datang ke kamar sebelah. Selanjutnya serahkan padaku. Begitu dia masuk kamar, aku pasti akan membuat Maya tahu apa tanggung jawab menjadi wanita. Saat waktu tiba, aku akan membuat keributan besar biar semua orang datang. Kebetulan orang tuaku juga akan datang saat itu. Lihat bagaimana Maya terpojok. Saat itu kita lihat apakah Dian akan menerimanya. Oke, kalau begitu, mari kita minum untuk rayain dulu. Bersulang. Bersulang. Sekarang keadaannya, Arif sudah menunggu di ruang 8332. Mereka sudah minum air yang aku racuni. Lalu aku menipumu untuk melakukan layanan kamar. Apa yang terjadi setelah itu, kalian tahu. Jadi, rencana sekarang adalah Aku sudah menaruh obat dalam minuman mereka sesuai permintaan Maya. Mungkin 2 orang tersebut sudah kena efek obatnya dan terlibat. Oh ya, mereka juga sudah mengundang Eko Purnomo dan Fajar Purnomo untuk menangkapnya. Kalau aku nggak segera mencarimu hari ini, aku pasti sudah dilecehin sama Arif dan bahkan anakku nggak akan bisa terselamatkan kan? Kamu? Aku ini kan sudah nggak melakukan apa-apa. Lagi pula sekarang aku mendengarkan kalian. Kalian mau celakain aku. Hanya bercanda. Tapi kalau kamu berani menusukku dari belakang, apa yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Nggak mungkin. Ayo panggil orang tuaku yang baik untuk datang. Pertunjukan yang menarik sebentar lagi akan dimulai. Gawat, ada masalah besar. Masalah apa lagi? Pak, Bu, Laila bilang Maya terlibat masalah. Kalian harus ikut. Ayo cepat ikut aku. Maya lagi kena masalah apa sih? Anak ini seharusnya nggak buat kita khawatir terus-menerus. Ayo cepat ikut aku. Kita lihat saja. Pak, Bu, aku akan buka pintu dengan kartu cadangan. Kalian harus siap-siap. Ya ampun, di bawah selimut itu bukan Maya Maulana kan? Bagaimana dia bisa di sini bermain-main dengan tamu?